teman-temanku semua, baik yang ada di Papua, Ambon, Ternate, Jawa atau Sumatera atau Aceh. Nah, selamat datang di channel Cak Tarno YouTube. Kesempatan kali ini saya akan membagi pengalaman cerita tentang suka duka menjadi seorang pedagang buku. Nah, tentunya suka duka selalu berdampingan di proses seseorang dalam berusaha. Yang hal ini yang akan saya dapat berikan pengalaman kepada teman-teman semua. Suka duka jadi seorang pedagang buku. Dari duka, saat saya menjual buku, ketika duka saya saat menjual buku, ketika ada konsumen datang dan menanyakan buku yang ada di kios saya, dan kemudian saya jawab tidak ada. Ini adalah sebuah dukanya di situ ya. Kedua, dan banyak lagi, ketika buku itu kita cari, tetapi ada penerbit yang sangat ketat yang tidak memberikan diskon. Itu sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali ketika ada orang memesan buku dan buku tersebut dari penerbitnya tidak memberikan diskon. Jadi sehingga nggak mungkin kalau misalkan seorang pedagang menjual buku dengan harga yang lebih tinggi dari harga bruto itu. Terus kedua, suka dukanya lagi ketika misalkan tahun ajaran baru ada buku-buku yang wajib untuk dibaca oleh mahasiswa. Tapi dari situ kemudian mahasiswa itu memesan kepada saya sebagai seorang pedagang. Nah, setelah itu, setelah buku sudah saya sediakan, ternyata si pemesan itu tidak jadi mengambil. Otomatis uang yang mestinya, modal yang mestinya bisa saya putarkan untuk dibuat belanja yang lain, akhirnya berhenti menjadi modal yang berhenti. Yang orang itu juga tidak ada kejelasan untuk mau mengambil barang tersebut. Nah, ini suka duka yang dukanya yang sangat yang sangat sering saya alami. Itu kadang-kadang nggak sedikit, bahkan kadang-kadang sampai sekarang pun juga masih ada itu orang yang ngutang dulu terus sampai sekarang belum dibayar. Tapi ya sudahlah itu. Yang penting buku itu dibaca dan ilmu pengetahuannya itu dapat dia miliki. Mudah-mudahan dia juga bisa mengamalkan apa yang buku yang dia baca itu kepada orang lain. Nah, itu dari sukanya. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya duka-duka dalam usaha itu. Nah, sukanya ketika seseorang yang
ketika ada seorang pelanggan, ini ketika seorang pelanggan yang sukanya itu, ketika seorang pelanggan mau mengajak kita dianggap sebagai sebuah partner gitu. Dalam artian apa? Dalam artian dia yang kuliah yang belajar di perguruan tinggi negeri, sedangkan saya yang hanya sebagai seorang pedagang. Tetapi dia mau bertanya, Cak, ini buku ini tentang apa? Atau saya bahkan sebaliknya saya bertanya tentang buku ini yang dimaksud oleh si tokoh ini apa sih maksudnya? Dan dia mau menceritakan kepada saya. Itu justru itu adalah sebuah penghormatan bagi diri saya yang sangat luar biasa. Misalkan ada yang orang nanya atau ini, dia mau mendengarkan saya. Misalkan, Cak, saya mau ada nanya misalkan pengalaman saya waktu jualan buku, nanya, Cak, ada bukunya Francis Fukuyama, yang mana? Lalu saya jawab itu, yang mana? Yang The End of History and the Last Man. Akhir dari sebuah sejarah kemenangan kapitalisme dan kekalahannya sosialisme demokrasi liberal. Ini apa namanya? Kekalahannya sosialisme dan kemenangannya kapitalisme demokrasi liberal. Dia bilang begitu. Oh, ada. Saya bilang begitu. Dia setelah dia lihat, dia baca belakangnya, itu si konsumen baca belakangnya, dia sambil berdiri. Terus habis gitu, dia setelah itu saya tambahin lagi. Ada buku. Nah, buku ini juga Francis Fukuyama juga ini. Buku judulnya Trust. Saya tawarkan lagi buku tentang trust, kebajikan sosial dan penciptaan kemakmuran. Terus saya tawarkan lagi yang buku yang lain lagi, bukunya masih buku penulis yang sama, The Great Disruption itu. Nah, terus habis gitu dia bilang, ini, kenapa lah namanya? Enggak, saya ini cuman asumsi saya saja sih ini, saya bilang gitu. Ini cuman asumsi saya saja, ini saya sampaikan ini ke pembeli. Saya sampaikan bahwa ini asumsi saya aja, bahwa Francis Fukuyama menulis buku The End of History and the Last Man ini adalah akhir Perang Dunia II, yang dimana dianggap bahwa tembok Berlin runtuh itu ditandai dengan runtuhnya sosialisme dan kemenangan kapitalisme demokrasi liberal. Nah ini kan kemudian saya bercerita itu ke konsumen. Nah saya juga punya kecurigaan bahwa si Francis Fukuyama juga ada semacam kayak kurang percaya diri, ada semacam seperti itu, kurang percaya diri terkait masalah soal tesis The End of History in the Last Man itu. Nah kok bisa? Nah iya, kemudian dia menceritakan dia buku yang kedua adalah buku tentang trust, kebajikan sosial dan penciptaan kemakmuran. Kan seakan-akan itu begini, nih saya cerita itu kan, seakan-akan itu begini. Jadi ketika yang tadinya kemenangan itu pada sosialisme, yang kemudian setelah tembok Berlin runtuh itu kemudian bahwa liberalisme yang menang, kapitalisme dan liberalisme yang menang ini, otomatis saya melihat masyarakat ini yang namanya, yang tadinya ini ada semacam sebuah ketidakpercayaan masyarakat terkait ini, bener enggak ini nanti kalau sekarang sosialisme yang sudah runtuh terus sekarang yang menang kapitalisme, bener enggak ini nanti kapitalisme akan menjamin soal kesinambungan kehidupan sosial masyarakat. Nah, saya mencurigai bahwa akhirnya kemudian Francis Fukuyama menulis buku
trust tersebut, kebajikan sosial dan penciptaan kemakmuran. Bagaimana kapitalisme, kemenangan kapitalisme itu untuk dapat menumbuh kembangkan kembali terkait kepercayaan di masyarakat. Bahwa dia di situ kayak seakan-akan bahwa nanti kalau kapitalisme itu menang, maka kesejahteraan masyarakat itu akan terjamin. Nah, dilewat mana legitimasinya? Lewat bukunya Francis Fukuyama tentang trust, kan gitu. Nah, kemudian yang buku ketiga adalah Great Disruption, lebih di situ banyak bicara tentang jaringan dan kekuatan kapital sosial. Nah, trust dan kapital sosial ini semacam dua yang bersinergi dalam menumbuh kembangkan sebuah gagasan yang diusung oleh buku ini Francis Fukuyama tersebut. Nah, setelah itu si konsumen itu akhirnya membeli dengan 3 buku tersebut. Nah, itulah jadi di situ ada rasa rasa bangga, rasa senang, rasa suka ketika bahwa apa yang saya sampaikan tersebut lalu kemudian dan ditanggapi dan dia dibeli buku saya sendiri merasa diberikan apresiasi yang sangat luar biasa dengan pengetahuan otodidak saya seperti ini, kan gitu. Nah, itu sukanya jualan buku. Kedua, dengan saya bisa bercerita seperti itu dan konsumen saya mau mendengarkan. Di sini dengan sendirinya hubungan saya dengan ini sudah bukan hubungan lagi soal pembeli dan konsumen, tetapi teman-teman itu ngerasa ya partner, bahwa kita itu sebuah partner. Begitu. Nah, dari sejak itulah akhirnya banyak teman-teman terkait masalah soal referensi bacaan buku, termasuk karya tulis ilmiahnya, saya harus membaca apa, selalu dia bertanya kepada saya, walaupun saya kadang-kadang juga tidak bisa walaupun kadang-kadang saya juga tidak bisa melayani, tetapi setidaknya saya sendiri, saya merasa senang, saya merasa bangga, saya merasa di sini bahwa pengetahuan saya dipercaya oleh teman-teman yang sedang mau penelitian atau tugas akhir kuliahnya. Nah, itu kalau dukanya yang tadi lah, kesenangan yang seperti ini yang menurut saya yang tidak bisa kita nilai, yang tidak bisa dinilai dengan besar rupiah, tetapi sebuah penghargaan yang ini adalah sebuah penghargaan yang menurut saya sangat besar sekali, apalagi bagi saya sebagai orang masyarakat yang kecil, yang bukan Nah, dan disitulah bukan dosen, saya juga bukan mahasiswa, bukan terpelajar, saya hanyalah pengasong buku dan berusaha pengasong buku sambil mengemis pengetahuan dari teman-teman, bahkan dari doktor, profesor, atau dosen-dosen yang lain.
Oleh karena itu pengalaman yang seperti ini yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya ceritakan ini menjadikan motivasi bagi teman-teman semua dan bisa dapat bermanfaat. Oke, saya akhiri di sini. Terima kasih.